Yang selanjutnya kita klik calculate. Nah, ini dia, kita sudah mendapatkannya. Ketika sudah calculate, garis-garis yang ada di Windows chart ini akan muncul. Kita minimize saja yang ini, nah ini sudah muncul. Nah, jadi sudah ada di setiap eventnya. Setiap event Moonbase ini sudah ditandai otomatis oleh timing solution ini berdasarkan formula yang kita buat. Selamat datang kembali di SQ Level. Di video kali ini kita akan membahas tentang timing solution, yaitu video tentang tutorial bagaimana caranya menggunakan software timing solution, dimana di video sebelumnya saya sudah mengupload tentang bagaimana caranya mengimpor data price dari MetaTrader kita ke dalam timing solution. Di kesempatan kali ini kita akan menggunakan sebuah tool yang ada di timing solution, yaitu ULA atau Universal Language Event ya. Di sini ada sedikit penjelasan dan kalian bisa mendapatkan PDF ini di dalam websitenya timing solution itu sendiri, yaitu di www.timingsolution.com. Di sini dijelaskan bahwa Universal Language of Event atau ULA, timing solution as an additional decision making tool. Jadi sangat ditekankan bahwasanya timing solution ini adalah additional decision making tool. Jadi bukan sepenuhnya ya. Jadi hanya tambahan decision making tool for trader is based on one of simple idea. Explore the correspondence between market movement and some process of phenomena we are familiar with. Jadi mengeksplor digunakan untuk mengeksplor koresponden between market movement and some process or phenomena. Jadi antara yang berhubungan antara pergerakan market dengan fenomena yang ada di sistem tata surya. Oke ya. Jadi ini penjelasannya, dan why di sini dijelaskan only because there is no theory that explain market movement and it's confirmed by practice. Okay, and we have only collection of consistent data and some attempt to understand it through method either fundamental or technical analysis. Ya, jadi sudah sangat ditekankan di sini. Fundamental analysis explores the correspondence between the market movement and fundamental factor, which is our registered observation of economical life and phenomena. Jadi di sini juga bisa digunakan untuk melakukan analisa fundamental berdasarkan observation data yang ada ya. Nanti jika mau mengeksplor lebih jauh, ini toolnya sangat banyak, tapi saya tidak akan membahasnya lebih jauh di sini. Ini dikhususkan untuk ULA ya, di video kali ini. Oke, di yang terpenting di dalam PDF ini, kita langsung saja ada di page yang selanjutnya. Ini ada 13 page dan kita akan langsung saja mempraktekannya. Mungkin lebih mudah daripada saya membaca ini satu persatu. Tentunya akan memperpanjang durasi video ini dan kurang efektif. Jadi kita langsung saja learning by practice ya. Jadi langsung kita praktekkan di timing solution. Oke, kita langsung saja buka ULA atau Universal Language of Event ini. Kita dengan klik ini eventnya. Nah, setelah itu kita akan mendapatkan window atau window baru ya, new window yang isinya di situ ada zodiac, direct atau retrograde, aspect, midpoint, position, speed, reference, planetary phase dan lain sebagainya. Di sini banyak sekali option menunya dan fungsinya berbeda-beda tentu fungsinya.
Tapi sebagai contoh di video ini saya akan memberikan tentang bagaimana caranya mencari moon phase ataupun full moon dan new moon dengan menggunakan timing solution ini. Setelah di video sebelumnya saya sempat mengupload tentang bagaimana caranya menggunakan astrolog untuk mencari full moon dan new moon. Nah, di sini tentu akan jauh lebih mudah ya. Tapi bagi yang punya timing solution, bagi yang tidak bisa menggunakan astrolog, itu lebih mudah juga sebetulnya. Cuma kita harus telaten, artinya satu-satu kita generate, kita cari time-nya, kita geser date by date. Tapi di timing solution kita cukup membuat formula sehingga timing solution ini yang akan mengkalkulate kapan event itu akan terjadi. Oke, baik, langsung saja kita langsung menuju bagaimana caranya mencari moon phase di dalam timing solution dengan menggunakan event model ini. Oke, langsung kita gunakan atau kita pilih yang option yang disebut di sini aspek ya, option aspek. Oke, kita pilih yang pertama di sini planetnya. Ini ada banyak planet yang tentunya kalau untuk mencari moon phase kita hanya membutuhkan satu. Yang pertama yaitu sun. Di sini satu sun saja dan berikutnya adalah moon. Oke ya, ini moon saya pilih. Dan aspek yang ingin kita cari di sini ada banyak ya, tapi kita perlu ingat bahwa ketika kita ingin mencari full moon yaitu 0 degree ataupun junction dan moon phase 90 derajat moon quarter 90 derajat, dan yang satu lagi adalah new moon ataupun opposition. Jadi kita hanya membutuhkan 3 ini, 0 derajat, 90 dan 180 derajat. Lalu kita klik OK. Yang selanjutnya di sini yang perlu diperhatikan adalah zodiaknya. Di sini kita pilih ecliptic, artinya kita memakai geosentrik ya, ataupun bisa kerja di sini ada helio. Ecliptic ini sudah masuk ke geosentrik. Lalu find when the time. Di sini find the time when the aspect is in orb. Pilihannya ada dua, atau kita pilih yang find the culmination of the aspect. Jadi bedanya apa di kedua ini? Yang pertama yaitu find the time when the aspect in the orb is in orb. Jadi artinya selama aspek itu terjadi dia akan dimarking. Sedangkan pada saat kita menggunakan find the culmination, dia akan menandai pada saat sun dan moon itu tepat di hari terjadinya pada saat memasuki orbnya. Nah, orbnya kita gunakan misalkan ini satu saja ya, kejauhan lah. Tapi silahkan kalian explore. Di sini saya akan menggunakan orbnya satu, lalu find the culmination. Jadi artinya ketika ingress benar. Nah, selanjutnya kita klik calculate. Nah, ini dia, kita sudah mendapatkannya. Ketika sudah calculate, garis-garis yang ada di Windows chart ini akan muncul. Kita minimize saja yang ini, kita minimize. Nah, ini sudah muncul. Nah, jadi sudah ada di setiap eventnya. Setiap event moon phase ini sudah ditandai otomatis oleh timing solution ini berdasarkan formula yang kita buat. Nah, ini tentu sangat membingungkan ya, karena tidak ada markingnya, tidak ada marking eventnya. Ini event apa, ini apa, kita tidak bisa membedakan. Nah, bagaimana caranya untuk memunculkan itu? Tentu itu sangat mudah ya. Oke, kita tinggal klik mark event, kita aktifkan. Nah, ini dia mark event. Kita zoom ya, biar lebih jelas. Kita zoom, ini full zoom, ini full zoom kita. Oke, jadi mark eventnya ini adalah, kita start dari sini, misalkan new moon. Ini new moon, nextnya adalah moon quarter, lalu full moon, nextnya lagi adalah moon quarter, nextnya lagi new moon, begitu ya. Jadi sangat mudah. Ini untuk merubah tampilannya, ini kita tampilkan ke dalam satu window yang sama. Kita juga bisa merubah ke dalam window yang berbeda. Misalkan kita buat separation, nah seperti ini. Jadi kita tidak mengganggu display chart kita. Misalkan kita tidak mau kebanyakan garis di sini ya, di dalam chart kita tidak mau kebanyakan garis.
Jadi kita bisa pisahkan. Jadi formulanya yaitu ULA formulanya ada di sini L1 dan eventnya ada di bawahnya. Dan kita bisa melihat tanggalnya, terlihat arahkan seperti ini. Dan ini eventnya tanggal 1 September 2020, ada full moon, dan selanjutnya ada moon quarter. Di sini tentunya ini tanggalnya kita bisa lihat juga, dan kita juga bisa di sini menghilangkan, misalkan tidak mau ditampilkan ini, tapi ULA-nya masih ada ya. Tentu kalau ingin menghapus secara total, kita tinggal klik tanda cross ini atau kita close ULA. Dan kali ini saya tidak ingin menghapusnya karena saya masih memakainya ya, jadi saya pilih yang separator. Oke, jadi pilihnya optionnya ada no, main, separator. Main ini artinya ada di Windows Press, separator artinya ada di bawahnya ya. Itu bedanya. Nah, apa sih perbedaannya ULA yang ada di sini, yang ada di bagian atas dan samping kanan ini? Ketika kita sudah mengenerate, kita bisa juga mengkalkulasinya di sini. Ketika nanti sudah menggunakan formula yang sangat kompleks ya, tentunya, dan kita ingin menampilkan beberapa formula, kita bagusnya menggunakan. Dan kita juga bisa mengedit formula tersebut. Kemudian yang selanjutnya saya kasih contoh di sini, misalkan kita kalkulasinya hanya di ULA yang sebelah sini ya, yang sebelah kanan atas. Jika kita kalkulasi apa perbedaannya, kita lihat apakah sama. Nah, sama saja ya, jadi tidak ada yang membedakan. Yang membedakan adalah ketika kita rubah tampilan di sini, ya tidak akan ada efek. Oke ya, bisa dipahami ya. Jadi tidak akan ada efeknya pada saat kita merubah yang ini. Dan juga jika kita hilangkan markingnya masih function, hanya saja pada saat main dan separator dia tidak berfungsi, terkecuali kita menggunakan yang direct solution seperti ini, baru kita bisa menampilkan secara separator atau main. Nah, itu dia function ULA untuk mendapatkan aspek di dalam moon phase. Jadi untuk mendapatkan tanggal-tanggal moon phase yang akan terjadi di dalam sistem astrologi. Nah, tentu ini bisa juga kita simpan ke dalam kalender, atau kita bisa jadikan event ini menjadi kalender, sehingga kita tidak perlu lagi melihat dari sini. Misalkan kita hanya ingin melihatnya sebagai kalender event-event penting. Jadi caranya ini untuk membuat kalender, kita buka lagi ini ULA-nya tadi sudah yang kita minimize. Lalu untuk menjadikannya ke dalam sebuah kalender aspek atau ephemeris kalender ya, yang seringkali dikenal dengan namanya ephemeris kalender. Ini hanya berdasarkan dua planet yaitu Sun dan Moon saja, dan ini kita sebut nanti sebagai moon phase ya kalendernya. Kita tinggal klik ini logo kalender ya, logo kalender, dia akan calculate. Kita tunggu sampai 100%. Ini sedikit memakan waktu, tapi masih oke ya, tidak terlalu lama. Oke, setelah kalkulasi seperti ini, sudah kita buat eventnya, lalu kita save. Misalkan kalendernya namanya moon phase, lalu kita save. Headernya moon phase, kita klik OK. Dia akan creating metric data file. Kita di sini akan mendapatkan sebuah kalender yang isinya event moon phase. Kita tunggu sampai 100% ya.
Nah, ini dia kalender yang kita dapatkan. Kita klik now. Jadi kita ingin mendapatkan detail time-nya, kapan akan terjadi, hari apa, eventnya, kita bisa tampilkan ke dalam kalender atau list. Jadi ada function list, lalu function kalender. Jadi kita bisa melihat bulan November. Yang pertama ada event apa aja. Kita bisa lihat di sini ada new moon, yaitu tanggal 15, jamnya 12.07. Ini tergantung dari time zone yang kalian pilih saat import data ya, untuk time-nya. Kemudian tanggal 30, di sini 30 akan ada terjadi full moon, ya begitulah. Lalu ada moon quarter tanggal 21, ya, event-event yang akan terjadi. Lalu nextnya kita bisa lihat bulan selanjutnya, dan sampai ini kita bisa setting maksimal dan maksimal ke belakang dan maksimal ke depannya mau sampai tahun berapa, kita bisa setting. Itu sangat mudah ya di Timing Solution. Oke, itu saja mungkin video tutorial kali ini tentang bagaimana menggunakan ULA untuk mencari aspek new moon dan full moon. Terima kasih dan salam sukses.